Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Sandi Pangestu dari UPBJJ Denpasar dengan NIM 055046542 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke. Program ini terdiri dari 8 file Java yang saling berkaitan. Nah, sekarang kita mulai dari fondasi utama program ini, yaitu menu item.java. Nah, pada file ini terdapat abstraksi, yang dimana abstraksi adalah cara menyederhanakan objek dengan hanya menampilkan sisi fungsionalitasnya, tanpa memperlihatkan detail implementasi di dalamnya. Nah, di sini saya mendeklarasikan menu item sebagai abstrak kelas menggunakan keyword abstrak di depan kata kelas. Kelas ini sendiri memiliki 3 atribut, ada nama, harga, dan kategori. Ketiganya itu deklarasinya private. Nah, yang paling penting ada 2 metode abstrak, ada tampil menu dan toFileString. Metode abstrak ini tidak memiliki isi. Artinya setiap kelas yang mewarisi menu item wajib mengisi sendiri kedua metode ini sesuai kebutuhannya. Karena masih berbentuk abstrak, kelas menu item tidak bisa langsung dibuat objeknya. Nah, sekarang kita lihat konsep inheritance atau pewarisan pada file makanan.java. Nah, inheritance memungkinkan sebuah kelas mewarisi properti dan metode dari kelas lain, sehingga kita bisa memanfaatkan kode reuse tanpa menulis ulang dari nol. Di sini terdapat 3 subclass yang semuanya mewarisi menu item menggunakan keyword extend. Nah, fungsi super di sini digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk, yaitu menu item, agar atribut nama, harga, dan kategori ikut diinisialisasi. Nah, makanan menambahkan atribut khususnya sendiri, seperti jenis makanan dan tersedia vegetarian. Nah, begitu pula dengan minuman pada file minuman Java. Ia memiliki atribut jenis minuman dan ukuran mililiternya. Ini. Dan diskon memiliki atribut persentase diskon beserta metode khusus get harga setelah diskon untuk menghitung harga setelah potongan. Nah, inilah keuntungan inheritance. 3 subclass ini otomatis mewarisi nama, harga, dan kategori dari menu item, sekaligus punya karakteristik uniknya masing-masing. Nah, kemudian konsep encapsulation, kita kembali ke menu item. Nah, pada baris 18 ini terdapat konsep encapsulation, di mana penyembunyian data dengan membungkus seluruh member kelas sehingga nilainya tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Nah, di program ini semua atribut di setiap kelas dideklarasikan sebagai private. Itu artinya tidak ada kode dari luar yang bisa mengakses langsung nilai nama, harga, atau atribut lainnya. Untuk mengakses atau mengubah nilai atribut private tersebut, kita menggunakan metode getter dan setter yang bersifat public. Getter untuk mengambil nilai, sedangkan setter untuk mengubah nilai. Nah, perhatikan juga penggunaan keyword this dalam setter. Keyword this dalam setter. Nah, fungsi this digunakan untuk merujuk pada objek dari kelas itu sendiri, sehingga membedakan antara parameter dan atribut kelas. Lalu selanjutnya ada konsep polymorphism, yang artinya satu objek bisa memiliki berbagai bentuk. Di sini terdapat pada file menu. Dalam konteks program ini artinya satu pemanggilan metode yang sama bisa menghasilkan output yang berbeda tergantung tipe objeknya. Nah, array list daftar menu itu bertipe menu item, tapi di dalamnya bisa menyimpan objek makanan, minuman, maupun diskon sekaligus. Ketika kita panggil tampil menu, Java secara otomatis menentukan versi metode mana yang akan dijalankan, apakah milik makanan, minuman, atau diskon.
sesuai tipe objek aktualnya saat runtime. Nah, inilah yang dinamakan dynamic polymorphism melalui metode overriding. Nah, metode overriding itu juga terdapat pada file makanan ini. Nah, di makanan tampil menu itu menampilkan jenis makanan dan opsi vegetarian. Sedangkan pada file diskon, ini file diskon, tampil menu itu menampilkan harga asli, persentase potongan, dan harga akhir setelah diskon. Perilaku yang sama sekali berbeda, tapi dipanggil dengan cara yang persis sama. Itulah esensi polymorphism. Selain override, program ini juga menggunakan instant curve, yaitu cara memeriksa apakah suatu objek adalah tipe tertentu untuk menghitung harga diskon saat membuat struct. Nah, sesuai indikator kedua pada tugas, program ini harus menangani pengecualian atau exception yang mungkin terjadi. Saya membuat custom exception bernama menu exception yang mewarisi kelas exception bawaan Java. Nah, custom exception ini dilempar di metode getTen pada kelas menu, yaitu ketika pengguna memasukkan nomor item yang di luar batas daftar menu. Nah, dan di kelas restoran app kita tangkap exception tersebut menggunakan block try catch. Block try catch. Jadi jika pengguna memasukkan nomor menu yang tidak ada, program tidak crash. Nah, yang ini menu exception ini. Jadi nanti akan justru menampilkan pesan error yang informatif dan meminta input ulang. Untuk memenuhi indikator operasi input-output, program ini bisa menyimpan dan memuat daftar menu ke file teks serta menyimpan struk pesanan. Nah, di kelas menu, metode simpan ke file itu menggunakan buffered writer. Nah, itu untuk menulis setiap item menu ke file menu.txt dalam format yang bisa dibaca kembali. Format penyimpanannya sederhana, tipe item, diikuti nama, harga, dan atribut tambahan. Semua dipisahkan tanda pipe. Saat program dijalankan kembali, metode muat dari file membaca. Yang ini metode muat dari file itu membaca file tersebut baris per baris, memparse setiap baris, dan merekonstruksi objek makanan, minuman, atau diskon yang sesuai. Sedangkan untuk struct untuk struk pesanan saya menggunakan file writer. Nah, ini untuk struknya sendiri. Artinya setiap struk baru ditambahkan di bawah struk sebelumnya sehingga riwayat semua transaksi tersimpan dalam satu file struk _pesanan.txt. Nah, kemudian untuk struktur data, program harus menggunakan struktur data, struktur keputusan, dan pengulangan. Di sini saya menggunakan ArrayList sebagai pengganti array biasa karena ukurannya yang dinamis. Bisa bertambah saat item baru ditambahkan tanpa perlu mendefinisikan ukuran di awal. Nah, terdapat juga pada file pesanan. Nah, di kelas pesanan ini saya menggunakan dua ArrayList yang bergerak bersama secara paralel. Item dipesan menyimpan objek menu item, dan jumlah item menyimpan berapa banyak item tersebut yang dipesan. Indeks yang sama di kedua ArrayList selalu merujuk pada pasangan yang benar. Lalu untuk struktur keputusan, saya menggunakan switch di menu utama untuk mengarahkan program ke fitur yang dipilih pengguna. Selain switch, saya juga menggunakan if di banyak tempat. Nah, misalnya untuk memvalidasi input, mengecek apakah menu kosong, dan menentukan apakah item yang dipesan bertipe diskon sehingga harganya dihitung berbeda. Kemudian untuk struktur pengulangan,
Ada dua jenis loop yang digunakan. Pertama, while loop digunakan untuk menu utama agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Dan juga di dalam proses pesanan yang ini, agar pengguna bisa memesan lebih dari satu item secara berurutan. Nah, kedua, for loop digunakan saat menampilkan seluruh daftar menu dan saat menghitung total pesanan, mengiterasi semua elemen ArrayList dan indeks pertama hingga akhir. Kemudian untuk penggunaan string, di sini untuk manipulasi string saya menggunakan string builder untuk membangun teks struct yang panjang secara efisien, lalu menggunakan string format untuk menyelaraskan teks dalam format kolom yang rapi. Contoh di sini format yang ini persen 20s ini, ya, artinya string rata kiri dengan lebar 20 karakter. Terus format yang ini itu artinya bilangan desimal tanpa angka di belakang koma, lebarnya 8 karakter. Hasilnya adalah nanti label struct yang rapi dan mudah dibaca. Nah, sekarang saya akan mencoba menjalankan program yang telah dibuat. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini program otomatis akan memuat file menu jika ada. Nah, namun karena ini pertama kali, jadi file menu belum ada. Makanya memulai dengan menu kosong, sehingga program mengisi menu otomatis dengan data contoh yang terdiri dari 3 makanan, 3 minuman, dan 1 item diskon. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan menu. Nah, di sini bisa dilihat untuk nasi goreng spesial. Contoh ini nasi goreng spesial ditampilkan dengan format makanan lengkap dengan jenis dan opsi vegetarian. Nah, kemudian di minuman, contoh ini es teh manis, ditampilkan juga lengkap beserta ukurannya 350 ml, dan paket hemat siang ditampilkan dengan format diskon. Nih, yang menunjukkan harga asli, persenan diskon, dan harga akhir. Nah, ketiganya itu dipanggil dengan cara yang sama, yaitu satu baris kode tampil menu, tapi menghasilkan output yang berbeda. Jadi inilah implementasi dari konsep polymorph. Kemudian kita akan coba buat pesanan baru. Saya masukkan nama pelanggan, misalkan nama saya sendiri, Sandi, meja nomor 5. Nah, kemudian saya akan memilih nasi goreng spesial 2 porsi. Nasi goreng spesial tadi nomor 1. Porsinya 2. Kemudian es teh manis nomor 4. Saya pesan misalkan 1, dan paket hemat siang 1 paket. Nah, kemudian selesai. Nah, program langsung akan mencetak struk pesanan seperti ini. Nah, di sini paket hemat siang itu dihitung dengan harga setelah diskon, bukan harga aslinya. Yang ini. Nah, ini. Nah, program juga otomatis menambahkan PPN 11% dan menghitung totalnya. Nah,
Nah, stroke ini juga otomatis disimpan ke file dalam format teks. Stroke berhasil disimpan ke file stroke_pesanan.txt. Nah, kemudian kita coba kembali membuat pesanan baru. Nah, kita akan coba konsep exception. Nah, nomornya tadi 5. Nah, karena di sini menu hanya 7, saya coba masukkan angka 10. Nah, tidak ada yang terjadi. Program juga tidak crash, melainkan menampilkan tadi pesan error nih. Tadi 99 kita coba, terus yang 10 tadi ini nomor menu 10 tidak ditemukan. Nah, dan memberikan saran untuk pilih antara 1 sampai 7. Jadi ini adalah konsep dari menu exception. Kemudian untuk file input outputnya, kita coba pilih menu 4, nomor 4, simpan menu ke file. Nah, menunya otomatis tersimpan dalam format teks. Nah, jadi nanti setiap baris itu adalah satu item menu dengan format yang mudah dibaca dan dimuat kembali. Nah, saat program dijalankan ulang, semua data yang telah disimpan tadi itu akan dimuat kembali secara otomatis sehingga menunya tidak hilang. Oke, baik, itulah penjelasan lengkap mengenai program dari restoran app ini, penjelasan dari tugas 3. Jika ada salah dalam penjelasan, mohon dikoreksi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.